Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut adalah presentasi dari tugas sistem konversi energi, di mana tugasnya yaitu mempresentasikan hasil dari mini project yang telah dikerjakan kemarin. Baik, saya Feby Yohanes dengan NIM 22338014. Dan saya Nikmatul Akbar dengan NIM 22338060. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, di mana judulnya yaitu penerapan surya panel terhadap masyarakat di pedesaan yang masih terkendala dengan listrik pascawayar, di mana mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Raymond Lapisa. Baik, untuk latar belakang surya panel ini sendiri, yaitu surya panel pada saat sekarang ini juga mulai berkembang pesat di Indonesia karena kemajuan teknologi dalam informasi sehingga rakyat Indonesia semakin mengetahui tentang teknologi-teknologi yang berkembang di negara ini. Salah satunya yaitu surya panel. Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan listrik pasca bayar untuk kebutuhan hariannya, tetapi kadang kala sering kali mengalami gangguan seperti putusnya arus listrik karena adanya perbaikan dari petugas PLN, di mana saat itu kita akan berhenti atau stop sementara waktu untuk menggunakan listrik. Adapun permasalahan yang sering timbul yaitu biaya yang relatif cukup mahal, musim hujan yang berkepanjangan, besarnya penggunaan arus dalam rumah, masalah dengan koneksi atau regulator daya, kerusakan fisik, kerusakan fisik seperti retak atau pecah, penurunan kinerja akibat kotoran atau debu. Adapun tujuan dari surya panel ini yaitu yang pertama menghasilkan listrik dari energi matahari secara bersih dan ramah lingkungan, di mana kita pada kehidupan sehari-harinya dapat memanfaatkan energi yang telah ada secara gratis sehingga kita dapat mengkonversi energinya tanpa biaya mahal. Yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil, di mana pada saat sekarang ini sangat banyak sekali atau pada umum masyarakat di Indonesia ini masih menggunakan sumber daya energi fosil, di mana semakin iring atau semakin bertambahnya penduduk, maka semakin banyak pula yang menggunakan sumber daya energi fosil, maka dapat dibilang masyarakat di Indonesia ini masih banyak sekali yang bergantung kepada sumber daya fosil. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya energi jangka panjang dengan memanfaatkan sumber energi yang gratis dan tak terbatas, yaitu sinar matahari. Sinar matahari ini energinya tidak dapat diukur dan sangat banyak sekali dan tidak dapat dibatasi. Maka dari itu baiknya kita banyak menggunakan energi matahari karena dapat menghemat pengeluaran juga karena dari sinarnya yang tidak terbatas. Yang keempat yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan, di mana kurangnya kecelakaan-kecelakaan dalam arus seperti konsleting dan lain-lain. Karena surya panel ini kita lebih aman untuk menggunakan listriknya. Yang kelima yaitu memberikan akses listrik yang dapat diandalkan di lokasi terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik tradisional. Di Indonesia ini masih banyak sekali daerah-daerah terpencil yang belum dimasuki oleh arus listrik pasca bayar. Maka dari itu tujuan dan manfaat ini salah satunya yaitu memberikan akses listrik kepada desa-desa yang terpencil. Yang keenam yaitu menyediakan solusi listrik yang dapat diandalkan dalam situasi darurat atau bencana alam. Mengingat banyaknya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di negara ini, maka surya panel hadir untuk mencegah salah satu atau beberapa dari permasalahan-permasalahan tersebut.
Teori dasar pada surya panel meliputi prinsip konversi energi surya menjadi energi listrik, struktur dan komponen panel surya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensinya panel surya. Prinsip konversi energi pada surya pada panel surya menggunakan efek fotovoltaik atau mengubah energi cahaya matahari menjadi energi ketika cahaya matahari mengenai sel surya. Faktor konduktor di dalam sel surya menghasilkan arus listrik. Selanjutnya itu struktur panel surya. Sel surya, komponen inti yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Untuk struktur panel surya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, untuk struktur panel surya, gambarnya di bawah. Yang pertama itu sel surya. Komponen ini merupakan komponen inti yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ya, yang kedua ada backsheet, di mana lapisan pelindung belakang yang melindungi panel dari kondisi lingkungan. Yang ketiga ada frame aluminium, itu struktur rangka yang memperkuat dan melindungi panel surya. Yang keempat ada junction box, yaitu tempat di mana kabel panel surya terhubung dan seringkali dilengkapi dengan diode pembalik arah. Lanjut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efisiensinya, yang pertama itu adalah intensitas cahaya matahari. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka semakin tinggi pula produksi energinya. Yang kedua ada suhu. Suhu tinggi dapat menurunkan efisiensi panel surya. Yang ketiga ada orientasi dan kemiringan, di mana panel surya yang diarahkan ke arah matahari dengan sudut yang tepat akan menghasilkan energi maksimum. Yang keempat ada bayangan dan pencemaran, di mana bayangan dari pepohonan, bangunan, atau pencemaran lainnya dapat mengurangi kinerja panel surya. Jenis-jenis panel surya. Yang pertama itu monokristalin, gambarnya ada di samping. Itu terbuat dari kristal tunggal, biasanya memiliki efisiensi tertinggi. Yang kedua ada polikristalin, gambarnya di samping, yaitu terbuat dari banyak kristal kecil yang disusun bersama, memiliki efisiensi sedang. Yang ketiga ada amorf, kurang lebih gambarnya seperti yang di samping, itu terbuat dari bahan semikonduktor non-kristalin, sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan fleksibilitas. Selanjutnya landasan teori, prinsip konversi energi surya. Yang pertama efek fotovoltaik, di mana panel surya mengandalkan efek fotovoltaik untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Proses ini terjadi dalam sel surya yang terbuat dari material semikonduktor seperti silikon. Yang kedua ada penyerapan cahaya. Ketika cahaya matahari jatuh pada sel surya, fotokonduktor di dalam sel surya eh, menyerap energi foton dari cahaya dan melepaskan energi elektron. Proses ini menciptakan perbedaan potensial atau tegangan listrik di antara dua sisi sel surya. Yang ketiga itu arus listrik. Elektron-elektron yang terlepas dari fotokonduktor membentuk arus listrik yang dapat dialirkan melalui sirkuit eksternal, seperti kabel dan peralatan listrik. Uh, Lanjut, rancangan alat. Rancangan alatnya kurang lebih seperti gambar ini. Uh, Selanjutnya, moderator, langkah-langkah pembuatan panel surya. Uh, Langkah-langkahnya itu pengumpulan bahan-bahan. Bahan-bahan ini terdiri dari sel surya, bahan kaca, bingkai, kabel, uh, junction box, EVA, dan backseat. Selanjutnya adalah penyolderan sel surya, uh, laminasi, pemasangan bingkai, dan pemasangan junction box, dan pengujian inspeksi. Selanjutnya, uh,
Cara pembuatan. Cara pembuatannya itu yang pertama pemotongan wafer. Eh, Pemotong wafer ini digunakan untuk memotong silikon menjadi wafer tipis yang akan digunakan sebagai sel surya. Yang kedua ada mesin penyolderan digunakan untuk menyolder koneksi antar sel surya. Penyolderan ini penting untuk menghubungkan sel-sel surya secara seri atau paralel. Yang ketiga adalah mesin laminasi, digunakan untuk melaminasi sel surya dengan lapisan EVA dan kaca. Proses ini dilakukan di bawah tekanan dan suhu tinggi untuk memastikan perlindungan sel surya. Nomor 4 itu mesin pencetakan jaringan konduktif. Mesin ini digunakan untuk mencetak jalur konduktif pada sel surya. Jalur ini memungkinkan aliran listrik dari sel surya. Yang kelima itu mesin pengukur efisiensi sel digunakan untuk mengukur efisiensi dan kinerja setiap sel surya sebelum dirakit menjadi panel. Yang keenam ada alat penyambung kaca yang digunakan untuk memotong dan memisahkan setiap kaca yang akan digunakan sebagai penutup depan panel surya. Yang ketujuh ada mesin vakum laminator. Mesin ini digunakan untuk menghilangkan udara dari lapisan laminasi untuk mencegah pembentukan gelembung udara yang dapat merusak panel surya. Yang kedelapan adalah mesin uji tegangan dan arus yang digunakan untuk menguji tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya. Mesin ini membantu memastikan panel berfungsi dengan baik. Selanjutnya nomor 9 itu ada junction box assembler, alat yang digunakan untuk memasang kotak sambung di bagian belakang panel surya. Yang ke-10 adalah mesin pemotong dan pembengkok aluminium, digunakan untuk membuat bingkai aluminium yang digunakan untuk panel surya. Yang ke-11 ada sistem pembersih ultrasonik yang digunakan untuk membersihkan sel surya dan komponen lainnya sebelum dirakit untuk memastikan tidak ada kotoran yang mengurangi efisiensi. Yang ke-12 adalah oven pengeringan yang digunakan untuk mengeringkan lapisan EVA dan bahan laminasi lainnya setelah proses laminasi. Selanjutnya yang ke-13 adalah alat pengukur ketebalan digunakan untuk memastikan ketebalan wafer dan bahan laminasi sesuai dengan spesifikasi. Yang ke-14 adalah peralatan keselamatan, yaitu alat perlindungan diri seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan alat pemadam kebakaran untuk memastikan keselamatan selama proses produksi. Baiklah, untuk materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan beberapa dan mempresentasikan beberapa materi. Selanjutnya yaitu ada analisis biaya, di mana yang pertama yaitu ada upah pekerja atau tukang, di mana di sini ada satu orang tukang untuk gaji hariannya 200.000, yaitu jumlah tukangnya yaitu satu orang, maka total upah tukangnya yaitu 200.000. Kemudian ada staf tukang atau kuli untuk gaji per harinya yaitu 150.000. Jumlah orangnya yaitu dua orang, maka di total dengan gaji per harinya yaitu 300.000. Yang kedua ada pembelian alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, nah yang pertama ada sel surya, untuk harganya ada 10.000, satuan selnya ada 35 sel, maka total harga 350.000. Yang kedua yaitu ada bingkai, di mana harganya 140.000, untuk satuannya yaitu satu buah. Kemudian total harganya yaitu 140.000. Selanjutnya ada kaca penutup yang dihargai 210.000. Kemudian satuannya yaitu satu lembar, maka total harganya 210.000. Kemudian ada backseat di sini. Backseat sendiri dihargai dengan 98.000 untuk satuannya yaitu satuan lembar. Kemudian total harganya 98.000.
Selanjutnya ada Eva, di mana harganya yaitu 22.000, satuannya yaitu 2 lembar, di mana total harganya 42.000. Selanjutnya ada material tambahan, harga 42.000, satuannya 1 buah, maka total harganya yaitu 42.000. Dan terakhir yaitu ada penghubung listrik, di mana harganya 20.000. Untuk satuannya yaitu 3 meter, maka total harganya 60.000. Jadi untuk total harga dari upah pekerja, tukang, dan pembelian alat bahan, eh, maka didapatkanlah hasil harga total Rp942.000. Mungkin sekianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.